pada saat disumpah dan janji pada saat pelantikan itu yang harus kita laksanakan. Iya. Iya. Enggak serta-merta bahwasanya A, B dan C. Iya. Itu aja yang perlu kita laksanakan. Iya. Dan betul-betul kami ditekankan oleh Ketua Partai Golkar bahwasanya jangan serta-merta betul-betul mencederai partai ini. Jika mencederai partai itu otomatis mencederai kita semua. Karena di Partai Golkar satu kesatuan. Iya, satu kesatuan. Insya Allah nantinya saya di Partai Golkar akan membesarkan Partai Golkar dengan semampunya, dengan seikhlasnya di bawah naungan Bapak Kasmini Bulang. Kalau kita mendukung orang yang baik, orang yang bisa memberi kontribusi, bisa membangun, maka di situ akan ikut amal jariah, Pak. Saya mendukung Om WP. Ternyata Om WP begitu jadi baik, ya membangun, tidak sombong, tidak apa dan sebagainya. Maka amal itu akan mengalir. Memang ini sangat berat, Pak. Tapi kita jangan mengatakan bahwa itu hal yang mustahil. Kan tidak ada yang mustahil. Daerah ini kita ini kan berada di berkembang. Tidak lama lagi akan menjadi negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para insanku yang ada di Kutai Timur, yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di Papua sampai ke Aceh. Malam ini ketemu lagi dengan saya Om WP di podcast Om WP. Judul yang diberikan oleh salah seorang narasumber saya malam ini memang ngeri-ngeri sedap. Awalnya sebenarnya saya tidak mau mengangkat judul ini. Akan tetapi inilah merupakan hak demokrasi. Karena demokrasi pendapat seseorang itu tidak bisa dibungkam. Karena ketika kita membungkam pendapat seseorang, maka kita akan menafikan demokrasi yang ada di negeri ini. Judulnya adalah menggugat kinerja DPRD, khususnya DPRD Kabupaten Kutai Timur. Sebenarnya kritikan terhadap kinerja DPR ini sudah lama digaungkan, terutama di awal-awal reformasi. Katakanlah seperti Iwan Fals, dia pernah menulis lagu "Wakil rakyat seharusnya merakyat", kata Iwan Fals. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Ini adalah bagian dari kritik yang luar biasa yang disampaikan oleh Iwan Fals. Lagu itu kira-kira tahun 1987. Nah, untuk membahas kinerja DPRD, saya hadirkan dua narasumber. Satu, mantan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Bung Herlan Mapatiti SE. Beliau ini seorang tokoh. Beliau ini seorang tokoh yang luar biasa, tokoh yang vokal, tokoh yang peduli terhadap apapun di daerah ini. Assalamualaikum Bung Herlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Selamat malam para pemirsa. Iya. Om WP, oke. Baik, kemudian tamu saya yang kedua, salah seorang bacalek. Saya belum mau menyebut beliau caleg karena belum ada penentuan atau penentuan yang dilakukan oleh KPU. Dia adalah bacalek dari Partai Golkar Kabupaten Kutai Timur, Dapil 1. Seorang tokoh olahraga. Kenapa saya katakan tokoh olahraga? Kalau saya tidak salah, beliau sekarang sekretaris KONI. Kemudian dia juga pengacara. Tergabung di dalam organisasi pengacara yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Bung Ikhwan Sarip, SH. Assalamualaikum, Adinda. Waalaikumsalam, Kanda. Siap. Saya lihat ini perut semakin sejahtera ini ya, nampaknya ya. Aman-aman kan. Iya. Oke, baik. Bung Herlan. Siap. Kenapa Anda memberikan judul yang ngeri-ngeri sedap seperti ini kepada Om WP? Terkait menggugat kinerja. Ini kritikan yang luar biasa. Ini Om WP ini dia balik lagi saya. Iya. Padahal beliau yang menawarkan. Oh, begitu ya. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Jelasnya begini. Bahwa DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat.
tumpuan dan harapan di situ ada. Jadi bukan kita menggugah, tetapi minimal kita harus mengingatkan bahwa ini persoalan tanggung jawab namanya anggota DPRD. Itu sangat berat sekali, dan ini merupakan sebuah amanah, ya kan? Kan kadang banyak teman-teman DPRD begitu jadi dia lupa. Dia lupa konstituennya, dia lupa temannya, dia lupa sahabatnya. Bahkan dia sok sibuk. Padahal seharusnya begitu jadi DPRD dia tidak sibuk, Dok. Karena mengapa? Karena sudah ada gaji yang tinggi, ada tunjangan, ada fasilitas, apa lagi yang dicari kan? Bukankah kesibukan anggota DPRD yang dimaksud sibuk tadi itu memang untuk mengurusi rakyat atau bagaimana menurut Bung Jadi Heran? kan begini Pak Om WP, DPRD itu kan bekerja berdasarkan BAMUS, Badan Musyawarah. Itu sumpah jabatan. Jadi mereka dibayar berdasarkan BAMUS. Setiap awal bulan itu ada namanya rapat Badan Musyawarah. Disitulah ditentukan kinerja. Tanggal 1 RDP, rapat dengar pendapat. Tanggal 2 kunjungan kerja, tanggal 3 paripurna, tanggal 4 sidak, tanggal 5 review, tanggal 6 dan seterusnya. Tapi kan faktanya begitu kita RDP, begitu paripurna kan tidak full, itu tidak hadir. Kan tidak hadir kan, bahasa yang hadir hanya 25, 21, bahkan tidak korum. RDP ya kan, RDP itu kan rapat dengar pendapat itu adalah bagian daripada sebuah momentum sebenarnya untuk mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat. Tapi begitu masyarakat hadir di ruang RDP, kadang yang 7 hadir. Kan berarti sekitar 33 itu kemana? Kan itu jadwalnya mereka, dia digaji bekerja berdasarkan itu. Makanya kita mengatakan kalau dia bekerja di luar RDP berarti ada kecenderungan pribadi. Iya kan? Ada kecenderungan sok sibuk, apalagi kalau mati HP-nya. Nah, ini yang kita diingatkan. Tetapi tidak semuanya DPRD seperti itu. Yang umpamanya begitu, ya kita harus ingatkan. Apalagi kita Kutai Timur ini berada di posisi keuangan tertinggi di Indonesia. Ya kan, berada di sekitar 6 triliun. Nah, 6 triliun ini, Pak, kalau tidak bekerja sungguh-sungguh, maka kemungkinan dana lagi tidak akan terserap, ya tidak akan terpakai. Siapa yang rugi? Rakyat kita. Seharusnya anggaran itu, ya kan, harus dimonitor bagaimana cepat terserap. Kita bisa bayangkan, ya kan, pasca pandemi ini, ya kan, kita ini kan berada dalam pada kesusahan semua rakyat Kutai Timur, rakyat Indonesia. Ya kurang lebih 1-2 tahun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana lemahnya ekonomi kita? Nah, APBD itu adalah salah satu penunjang ekonomi kita. Ya kan? Yang seharusnya di bulan 3, 4, 5 itu kan harus jalan sudah proyek itu. Bung Heran ingin menyatakan kepada Om WP atau pemirsa yang sebentar menonton podcast ini bahwa mereka lemah dalam pengawasan atau bagaimana? Kan mungkin persoalan multi kepentingan. Ya kan, kepentingan ini kan kadang mendomain. Tetapi kan sumpah jabatan itu jelas bahwa berbuat untuk rakyat. Saya kan mengatakan DPRD itu pekerjaan yang paling enak sekali, paling baik sekali dan paling mudah, Pak. Tidak ada yang susah itu kerjaan DPR. Yang susah itu caleg. Saya susah itu caleg. Ya, wah, itu pekerjaan yang paling berat, itu separuh napas. Jadi kalau kita jadi anggota DPR, Pak, tidak ada konsekuensi. Jadi anggota DPR yang tidak ingin bekerja sungguh-sungguh, yang tidak punya talenta, yang tidak punya visioner, tidak punya optimis, tidak punya konsep, maka dia akan datang aja. Akhirnya merasa bosan karena tidak ada konsekuensi. Mau hadir tidak mau hadir tetap gaji tinggi, tunjangan jalan, ya kan, dan sebagainya. Ya kan, mau hadir atau tidak hadir, tidak ada konsekuensi. Mau hadir atau tidak hadir. Nah, tidak hadir pasti itu ada DPR seperti itu. Tidak ada urusan. Ini kita tidak menjustis semuanya. Yang kita ingatkan ini adalah ya mungkin yang merasa kita mengingatkan, kan itu harapan kita, Pak. Inilah luar biasanya Bung Heran Matpatiti ini selalu mengingatkan kepada kita hal-hal yang seharusnya dikerjakan. Kemudian yang alfa dalam hal pekerjaan itu maka dibutuhkan kritikan, dan Bung Heran telah melakukan kritikan terhadap anggota DPRD. Bahkan kita
sering mendengar APBD kita ini kadang disandra. Multi-years itu kan kemarin kan tersandra. Oke, sebentar. Ya, Sebelum kita lanjut ke persoalan multi-year, saya ingin bertanya dulu kepada Ihwan Syarif SH sebagai bacalek. Karena bagaimanapun juga beliau juga pasti memantau terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di DPRD Kabupaten Kutai Timur itu. Nah, tadi ada pernyataan dari Bung Heran bahwa sebenarnya yang susah itu menjadi caleg, yang gampang itu menjadi anggota DPR. Kalau menurut Dinda Ihwan Syarif, gimana tuh? Ya, terima kasih Kanda Om WP atas kesempatannya. Selamat malam pada pemirsa Om WP malam ini. Alhamdulillah saya didampingin senior saya, Ya. Kanda Herlama Patiti. Dan cukup kaget Ya, melihat dan untuk pernyataan-pernyataan Kanda Herlan Ya. bahwasanya kinerja DPR itu sangat riskan sekali. ya, ya. Pertanyaan saya kemudian, entah riskannya itu dalam hal apa? Karena sudah sangat jelas Ya. bahwasanya pada saat sumpah dan janji disebutkan Ya. pelantikan pada saat itu sudah mencakup semua, Ya. baik itu tupoksi, baik itu tanggung jawabnya, baik itu kewajibannya, dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya hak-haknya itu akan terikut sendirinya. Ya. Saya menggarisbawahi bahwasanya DPRD Kabupaten Kutai Timur mungkin tidak semuanya, Ya. mungkin tidak semuanya. Cuman tanggapan Kanda Herlan tadi itu mengarah ke mayoritas. Ya. 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 Dan saya tidak menafikan dalam hal ini pada fungsinya kan sudah sangat jelas. Ya. 3 tupoksi DPRD dalam fungsi budgetingnya, anggarannya, dalam fungsi legislasinya, dalam fungsi kontrolnya. Ya. Dengan mengucapkan APBD 6 triliun itu betul-betul tanda kutip warning itu sebetulnya. Warning dalam hal tepat sasaran, warning dalam hal tanggung jawab, dan warning dalam hal realisasi penyerapan anggaran. Nah, gitu. Jadi mestinya saya rasa Kanda Herlan sebagai mantan anggota DPRD sangat memahami kinerja rekan sejawatnya yang dulu. Bahkan sekarang ini mungkin beliau melihat kondisi apakah kondisi pada saat Kanda Herlan ada di parlemen ataukah yang sekarang ini dia membandingkan pada potensi kerja apakah saya rasa itu mencakup apakah kemampuan teman-teman di sana SDM-nya ataukah memang teman-teman di sana apatis tentang kepentingan masyarakat umum gitu. Contoh kasus gini. Di Dapil 1 karena kebetulan saya sebagai bacalek Partai Golkar untuk Dapil 1 bisa kita melihat dari tahun ke tahun mungkin di data BPS itu khusus Sangatta Utara kebakaran sangat luar biasa karena potensi untuk iklim kita maksudnya potensi angin ya ada di Kalimantan Timur pasti kan efeknya ke kebakaran gitu dampaknya. Dan kita melihat setiap tahun terjadi kebakaran dan bahkan baru-baru ini terjadi di Gang SBY. Harusnya pihak pemerintah dan terkhusus pihak DPR harusnya memberikan solusi. Saya melihat di lapangan pada saat kejadian itu akses jalan dan kendaraan itu sangat cukup riskan untuk dilewati untuk pemadam. Harusnya ada poin-poin solusi yang diciptakan oleh teman-teman DPR sekarang untuk penanganan pertama gitu. Jadi saya rasa bagi saya pribadi sebagai bacalek saya optimis teman-teman yang ada sekarang pasti melakukan kerja-kerja yang maksimal. Mungkin karena faktor A, B, dan C saya nggak mau menekankan itu. Dan untuk pembicaraan malam ini kita harus merujuk ke salah satu item contoh gitu, biar nggak lamsam, biar nggak ambigu. Apakah kinerja apakah yang membuat Kanda Herlan ini meragukan kerja-kerja DPR sekarang? Gitu. Oke, baik. Tadi kita sudah mendengarkan ini, Bung Heran, bahwa mungkin salah satu faktor yang membuat beberapa orang ya tanda petik tidak semuanya kelihatan apatis terkait
kinerja yang ada di DPRD Kabupaten Kutai Timur itu karena persoalan sumber daya manusia. Seperti apa yang disampaikan oleh Dinda Ikhwan Sarip tadi. Bagaimana pendapat Bung Herlan? Jadi kami tidak memposisikan bahwa kita menganggap tidak baik. Tapi kan kita hanya memposisikan bagaimana mengingatkan. Karena ini kan fakta. Kami beberapa kali melakukan namanya RDP. RDP itu kan terjadwal. Bahwa tanggal 17 ada RDP. RDP itu merupakan jadwal daripada kegiatan daripada DPR. Nah ternyata faktanya yang hadir 7 orang. Berarti kan 37 absen. 33. Padahal itu namanya bamus Pak, itu jadwal kegiatan. Iya kan? Nah, persoalan umpamanya ada kegiatan lain. Ya kan? Tetapi bukan merujuk pada sumber kegiatan resmi daripada DPR. Karena DPR itu digaji berdasarkan kegiatan BAMUS. Nah, kalau umpamanya dalam hal perjalanannya sehingga terjadi multi kepentingan, itu sebenarnya wajar. Tetapi kan Sumpah Jabatan mengatakan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kan itu yang harus kita kedepankan. Dan DPR itu memang terbentuk ya harus menjadi corong daripada rakyat. Nah faktanya kalau kita hadir ini faktanya tidak full time. Padahal itu kan momentum curhatan itu adalah bagian daripada informasi yang harus diterima DPR. Ya kan? Karena kok persoalan SDM itu Pak, DPR itu diberi porsi Pak. Makanya DPR itu kalau umpamanya dia perjalanan dinas, itu sah-sah. Karena mengapa? Karena DPR itu mempunyai berbagai macam background, berbagai macam profesi, berbagai macam latar belakang. Di situ ada pengusaha, di situ ada pekebun, di situ ada tukang atau ustadz yang begitu ketemu di DP, bertemu dengan eksekutif, tentu SDM-nya jauh beda. Jadi caranya bagaimana? Ya dia harus meningkatkan SDM yang dia lawang itu Pak, orang yang mempunyai karir 30 tahun. Ya kan? 30 tahun, 25 tahun berkarir. Ya, bukankah juga kita menyinggung persoalan SDM itu, bukankah anggota DPR ketika terpilih itu ada namanya BIMTEK? Ya, itulah yang saya katakan bahwa memang diberi porsi untuk peningkatan SDM. Makanya kalau umpamanya dia pergi kunjungan kerja sedang sebagainya itu sah-sah. Ya kan? Yang menjadi tanda tanya kalau eksekutifnya sering kunjungan kerja. Masa dari tahun pertama sampai 30 tahun berkarir kunjungan kerja terus? Kan itu tanda tanya. Apakah Anda ingin menyoroti persoalan yang kita hadapi sekarang ini? Para eksekutif itu banyak kunjungan kerja keluar daerah atau bagaimana maksud Anda? Tidak. Jadi begini. Ini kan persoalan niat dan nawacita. Kami meyakini sebenarnya eksekutif itu tidak melakukan peningkatan SDM, kami sudah yakin mampu. Ya, cukuplah 5 tahun itu melakukan pendidikan, pengkaderan, penggemblengan, peningkatan SDM. Sudah yakin dan mereka itu kan adalah orang yang terdidik, yang punya sekolah-sekolah tinggi, doktor, bahkan ada profesor. Iya kan? Masa profesor harus lagi pergi studi banding, pergi ini, padahal yang dia tekuni itu boleh dikatakan sudah jalan 25 tahun. Ya kan, artinya dia sudah menguasai. Ya kan? Nah, tanda tanya motivasinya apa? Ya kan? Kalau motivasinya untuk menghabiskan anggaran, itulah yang saya katakan. Bahwa mencederai nawacita daripada sebuah anggaran. Nah, kalau DPRD melakukan kunjungan kerja peningkatan SDM wajar. Karena mereka memang SDM-nya boleh dikata lemah. Kita bisa bayangkan Pak, kalau pekebun, ya kan, tamatan SMA, tiba-tiba jadi berhadapan dengan insinyur, berhadapan dengan doktor, berhadapan dengan tidak seimbang kan. Ya kan, makanya perlu referensi yang namanya pengembangan SDM. Memang ada anggarannya itu. Tetapi ya kan, tupoksi itu kita harus jalankan karena DPR itu melekat Pak yang namanya pengawasan. Ya kan, melekat itu. Jadi dimanapun dia harus mengawasi kinerja eksekutif. Nah, kami melihat belum ada sebuah opini publik yang dilakukan sebuah penekanan
sehingga eksekutif itu betul-betul berjalan Ya. lebih cepat. Ya. Kan ini kan kalau ibaratnya ini kan kita harus berbicara gaspol, Pak. Saya katakan tadi anggaran kita ini kan 6 triliun, Pak. Ya. Kalau dikelola ya terserap di bulan 8, 9, 10, siapa yang rugi? Masyarakat, Pak. Kita bisa bayangkan itu terserap anggaran, Ya. tapi kan belum tentu ada bahan bangunan dijual, belum tentu ada tukang. Ya makanya kan bersamaan semuanya. Ya kan apa yang terjadi kalau Yang Anda bersamaan? maksudkan anggaran tahun ini? Iya, anggaran tahun ini. Iya, iya, Ya. iya. Nah, anggaran tahun ini karena ini kan anggaran, Pak, ini boleh dikata surplus luar biasa. Waktu Ya. kami di DPR, Pak, enggak posisi surplus. Apa posisi defisit? Iya, iya, Ya, yang anggaran sudah jadi aja, yang harus dikurangi, harus lagi dievaluasi, harus Ya. lagi di ini. Ya, tapi ini kan anggaran surplus. Yang Jadi kalau di saat kami umpamanya anggota DPR agak terlambat, Ya. ya wajar karena kita merevisi, kita menyesuaikan, kita ini karena pusat memotong anggaran kita. Ya. Tapi ini kan tidak. Dia dalam keadaan stabil, dalam keadaan baik, dalam keadaan bagus. Ya rentetan anunya itu, tahapannya itu harus lebih awal. Ya. Kalau lebih cepat pembangunan itu dilaksanakan, Pak, berarti masyarakat lebih cepat menikmati. Nah, itu yang kita inginkan kan. Ya. Kalau dikatakan kenapa lambat, kan tanda tanya. Di PU kurang apa, Pak? Di sana banyak ST, banyak sarjana teknik, banyak arsitek, banyak apa? Tenaga kerja berlimpah. Yang Anda ingin katakan kepada pemirsa yang menonton podcast ini bahwa terlambatnya pekerjaan yang dilakukan oleh eksekutif karena kelalaian pengawasan anggota DPR. Anda bukan lalai. Ya kan kalau lalai ini memang tidak ada perhatian. Ya kan? Kita yang namanya di DPR itu di setiap saat bisa berbicara. Di setiap saat bisa menyoroti. Ya kan? Tanda tanyanya kenapa anggaran ini lambat terserap. Ya. Nah, kalau lambat terserap, DPR tidak menyoroti, tidak mempercepat, kan berarti menyandra anggaran. Mungkin ada multi efek kepentingan, ya, yang tidak sejalan. Ya, nah, kita ingin apapun namanya gesekan kepentingan itu, kalau menyangkut kepentingan rakyat, ya udah sepaham aja sudah. Oke, Ya kalau kan? menyangkut Itu- kepentingan ya. rakyat sepaham aja sudah. Iya. Sebentar kita lanjut, Bung Herlan. Kita akan mengupas tuntas terkait bagaimana terlambatnya proyek-proyek yang ada di Kabupaten Gunung Timur. Tetapi saya ke adinda saya, Ikhwan Sarip, bahwa tadi ada disinggung salah satu persoalan krusial di DPR itu karena disinggung oleh Bung Herlan bahwa di situ ada beberapa orang, tanda petik lagi saya katakan bahwa hanya mementingkan golongan, tidak mementingkan rakyat. Pandangan Dinda sebagai calon anggota legislatif, ini gimana? Ya, makasih Om Epe. Jadi sebetulnya pernyataan itu kepentingan golongan mungkin karena Herlan menyampaikan pada saat pelantikan sumpah dan janji diucapkan. Jikalau semua dari pusat, provinsi sampai daerah betul-betul memaknai dan memahami dan menjalankan sumpah dan janji itu, bukan sekedar legislatifnya aja, baik itu yudikatif, eksekutif maupun legislatif, semua regulasi pemerintahan dan tanggung jawab itu akan berjalan apa yang seperti sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Konstitusi jelas mengatakan bahwasanya cerminan bahwasanya itu ketuhanan yang Maha Esa, kan Herlannya. Ya. Ya. Jadi bahasa teman-teman saya itu ada penyampaiannya, kalau mau jadi dewan pastikan dulu paham sebelum dilantik. Iya. Jangan mengharapkan BIMTEK itu. Maksud saya paham tupoksinya. Paham tupoksinya, menguasai materi, menguasai tupoksi, apa tupoksi nantinya yang akan dilaksanakan nantinya gitu. Iya. Jadi barometer saya sebetulnya persoalan SDM itu yang pastinya kalau ada keinginan pasti ada jalan. Ya. Pasti akan memahami. Tinggal bagaimana jangan apatis. Ya. Karena teman-teman DPR sekarang sudah semaksimal mungkin saya melihat kerja-kerjanya. Karena persoalan-persoalan yang dikatakan Om WP, yang dikatakan Kang Herlan tadi itu kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan, saya
perlu mengacu ke sana. Ya. Karena manusia itu pasti mementingkan dirinya sendiri. Itu wajib itu. Ya. Cuman kepentingan golongan, kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, kalau memang itu dijalankan, itu harus sesuai dengan regulasi, sesuai aturan. Yang salah itu kalau nggak sesuai aturan, itu yang perlu dipertegas. Yang penting dia sesuai aturan, tancap gas. Jalankan. Gas full. Iya, kepentingan masyarakat. Iya. Kan sudah jelas semua Om, bahwasanya secara normatif tupoksinya tanggung jawabnya jelas. Nggak mungkin saya mengungkapkan pada malam hari ini, karena Hela nanti tersinggung, bahwasanya dia sudah mantan, dan saya belum, begitu. Jadi saya rasa pernyataan-pernyataan Kanda Herlan dan Om WP malam ini sembari mengingatkan saya 5 tahun yang lalu, persoalan-persoalan kecil. Jadi kita konsen pada tahap apa sih poin-poin yang harus dipertegas dan harus diperjelas untuk Kabupaten Kutai Timur ini, baik itu kerja-kerja legislatif maupun eksekutif, gitu. Tinggal bagaimana yudikatif ini betul-betul mengawasi mana yang betul-betul perlu ditindak atau yang tidak, gitu. Jadi saya rasa yang kebanyakan saya melihatnya kepentingan politik, gitu. Tapi politik untuk masyarakat yang saya pahami. Golkar betul-betul mementingkan bahwasanya mengarah ke kepentingan masyarakat kita gas, tapi jangan keluar dari regulasi, jangan keluar dari rule aturan yang ada. Itu merupakan pemikiran yang ada di Partai Golkar Kabupaten Kutai Timur. Itu yang langsung disampaikan oleh Pak Kasmini Bulang ke kader-kader Partai Golkar. Jadi apa yang saya dan teman-teman laksanakan, apa yang ketua partai perintahkan, sesuai dari otoritas pusat, provinsi, dan DPD 2 gitu. Jadi betul-betul kami ini di Partai Golkar menjalankan aturan dan betul-betul demi kepentingan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Jadi kalau mengatakan kepentingan golongan bisa saja sah. Yang salah itu kita mengutamakan kepentingan golongan tapi di luar daripada regulasi aturan yang ada, gitu. Oke, baik. Ini menarik ini. Tetapi sebelum kita singgung ke soal itu, tadi kan Bung Herlan singgung persoalan anggaran tadi itu. Kenapa katakanlah proyek-proyek yang seharusnya ini sudah bulan Juni ya, bulan 6 ya. Seharusnya proyek-proyek itu sudah dikerjakan, tapi kok sampai sekarang ini belum berjalan. Nah, konteksnya dengan anggota DPRD, apakah anggota DPRD ini kurang pengawasan atau kurang penekanan kepada eksekutif sehingga pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sampai sekarang belum dikerjakan? Ya, jadi kita kan sebagai teman, sebagai relasi, sebagai kolega, sebagai sahabat, sebagai masyarakat. Saya kira adalah wajar kalau kita mengingatkan. Jadi kita tidak ada sejenis a priori di sini bahwa DPR itu Pak kalau kita sudah duduk berada di zona aman, ya kan, zona aman. Kita udah mendapat wibawa, ya, status sosial sudah naik, gaji tinggi, ya, penghormatan di mana-mana. Kan tanda tanya itu kenapa orang mau maju caleg? Karena di situ ada sebuah hal yang sangat menarik. Nah, sebagai orang yang mengalami, saya merasakan bahwa pekerjaan paling enak itu jadi anggota DPR. Itu pekerjaan yang paling enak. Tidak ada risiko. Nah, dalam kondisi zona aman itu, maka perlu kita berpikir secara responsif. Ya kan? Responsif kita harus, DPR itu mempunyai kewenangan. Kan kalau umpamanya kenapa anggaran ini terlambat? Dia berhak memanggil. Kenapa ini terlambat? Apa kajiannya kalau terlambat? Apa risikonya kalau terlambat? Di mana multi efeknya kalau terlambat? Itu yang di mana untungnya kalau dipercepat? Itu yang seharusnya, ya kan? Itu yang seharusnya dilakukan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur sekali ini. Kita bisa bayangkan Pak, apa bedanya anggaran provinsi dengan anggaran Kutai Timur? Kan anggaran provinsi itu yang mau dikerjakan di tahun 2003 sudah dikerjakan di bulan 1, di bulan 2, di bulan 3, ya kan? Jangan selalu kita apatis, seolah-olah menganggap buat teman-teman itu tidak mampu. Kita ini kan ada pengalaman, Pak. Kontraktor yang pernah bergerak di Kutai Timur ini kan ada pengalaman. Jangan Pak dibayar 1 bulan 2 bulan, bahkan 3 tahun ada baru dibayar. Jadi dia sudah terbiasa. Tetapi yang harus menjadi konsep pemikiran kita, bagaimana anggaran itu cepat terserap supaya jangan ada lagi kata
Silva, Iya, 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 iya. ya kan? Ya. Kok kata Silva ini kan dalam mindset kita menghabiskan anggaran tidak bisa, Ya. kan tanda tanya. Seperti kita ini kalau ada anggaran bisa dihabiskan, kagak dihabiskan kan? Atau jangan sampai seperti apa yang dikatakan Dinda Ikhwan Sarip tadi, bahwa salah satu penyebabnya itu ya karena mungkin tidak bisa menjalankan atau belum menjalankan yang namanya sumpah dan janji ketika anggota DPRD ini disumpah. Ya, makanya kan kita mengatakan, kita mengingatkan, kalau teman-teman kita di DPR kita aja berdebat, tentu dia punya mungkin argumen, bahkan mungkin lebih hebat daripada kita. Ya. Tetapi secara nawacita, kalau diberi sebuah pilihan bagi rakyat, mana yang lebih kamu suka? Cepat nggak anggaran ini dinikmati atau terlambat? Kan pasti kita akan sepakat bahwa kami sepakat kalau anggaran ini cepat dinikmati masyarakat. Karena mengapa? Ini kan perpikiran rasional. Kita ini kan 2 tahun berada di COVID ini, Pak. Susah sekali membawa susah sekali mendapat pertumbuhan ekonomi. Karena mengapa kita tidak tahu sumber-sumber ekonomi itu di mana? Kita mengalami sebuah stagnan dan sebuah kekagetan luar biasa. Kita ingin menjadi pekebun, Pak, betah. Nah, salah satu yang bisa mendongkrak perekonomian itu adalah salah satunya APBD. Dan ini sejalan daripada instruksi Presiden bahwa kita harus bangkit dan kuat. Nah, bagaimana kita bisa kuat, Pak, kalau ekonomi kita lemah? Nah, ini yang saya maksud, sebuah pencerahan. Kami tidak kapasitas menilai teman-teman DPR, tidak. Tetapi kita memberi sebuah pencerahan. Iya kan? Kita biasa nggak, Pak? Kalau berjalan multi years, berjalan PL bersamaan, ya kan? Kontraktor mau bekerja, mungkin dia mampu bekerja, Pak, tapi bahannya tidak ada karena bersamaan. Mungkin dia mampu bekerja tapi tukangnya tidak ada karena bersamaan. Mungkin dia mampu bekerja tapi biaya kos tinggi. Ya kan? Atau jangan-jangan itu yang kita beri konsep-konsep pemikiran itu. Atau jangan-jangan Bung Herlan menganggap bahwa lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa keterlambatan pekerjaan-pekerjaan yang ada di tahun ini disebabkan oleh itu tadi, lemahnya pengawasan, lemahnya dorongan dari anggota DPRD yang ada. Tetapi sebelum itu nanti saya ke Ikhwan dulu. Gimana pendapat Adinda? Mungkin Golkar kan punya 7 orang itu anggota DPRD. Mungkin Dinda mendengar isu-isu dari anggota DPRD itu, kenapa sehingga proyek ini kok lambat betul? Jadi seperti ini, Om. Secara umum, saya nggak terlalu mengarah ke sana. Dan tidak ada tanggung jawab saya dan hak saya untuk mendikte teman-teman yang duduk sekarang di legislatif. Terkadang kami sharing duduk bersama di sekretariat Partai Golkar, itu berbicara tentang nilai pembangunan, baik itu infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, dan lain-lain. Bukan sekedar infrastruktur sebetulnya. Jadi yang diutamakan itu SDM, sosialnya, dan ekonominya. Tapi manakala dalam suatu wadah itu, pemerintahan itu, yang seperti dikatakan Kanda Herlan, harusnya fungsi budgeting anggaran ini harus dikontrol betul-betul. Timing, waktu. Karena kita memahami dalam 1 tahun ada 12 bulan. Triwulan pertama itu yang pastinya kita paham. 1, 2, dan 3. Dan realisasi penganggaran itu ada di triwulan kedua. Sekarang kita sudah buktikan bahwasanya fakta yang ada sekarang, ini kalau kita berbicara penganggaran ya. Karena tadi Kanda Herlan selalu mengarah ke sana pembicaraan. Ini sekarang di bulan 6. Ini sudah habis masa triwulan kedua. Realisasi anggaran dalam hal pembangunan itu masih dalam proses tahapan LPSE. Kalau memang kita berbicara infrastruktur, gitu. Manakala itu terjadi, pertanyaannya kemudian, apakah pencapaian realisasi anggaran itu mampu dengan waktu yang ada, gitu. Jangan sampai dikatakan Kanda Herlan akan ada Silva. Kita nggak mampu menghabiskan, tapi nggak serta-merta juga anggaran sekian kita wajib menghabiskan, enggak.
tergantung pada porsi pencapaian apa yang kira-kira pemerintah akan laksanakan. Apakah itu A, B, dan C, dan D gitu. Seperti yang Anda katakan tadi bahwasanya ada multi-years dengan nilai 1,3. Itu pemerintah sudah melaksanakan tahapan-tahapannya gitu. Dan sudah ada di LPSE. Saya melihatnya sudah ada. Karena mungkin kan Herhan lebih tahu karena dia kontraktornya gitu. Apakah sudah ada salah satu kontraktor gimana? Gimana nih, Bung Heran? Ini menarik ini. Karena ini kan menyangkut hajat rakyat Kutai Timur. Apalagi dihubungkan dengan 5, sekian hampir 6 triliun ya anggaran APBD kita di tahun ini. Nah itu. Jadi segala sesuatu itu kalau hal yang baik, ya lebih baik lebih cepat. Ya, menikmati sebuah kebaikan itu kan lebih baik, lebih cepat. Nah itu yang kita inginkan. Ya, karena mengapa? Kita kan ini melihat kondisi masyarakat kita. Diakui atau tidak diakui, Pak? Pertumbuhan ekonomi kita ini rendah sekarang. Ya, perputaran ekonomi kita ini rendah. Nah, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi itu, ya, memang salah satunya adalah serapan APBD. Itu yang saya ingin maksud. Karena mengapa? Serapan APBD itu tentu mendahulukan namanya program skala prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cepat jalan dinikmati berarti cepat masyarakat menikmati. Cepat pasar dibangun berarti cepat masyarakat menjual. Cepat rumah sakit dibangun berarti kan cepat masyarakat menikmati kesehatan itu. Cepat pembagian bibit berarti cepat masyarakat menikmati bibit itu. Cepat pembagian sapi berarti cepat masyarakat menikmati pembagian itu. Nah itu yang kita ingin ingatkan, ya kan? Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, saya katakan bahwa kami tidak mengevaluasi kinerja teman-teman, tapi kan jangan sampai terlena. Kan saya sudah katakan, Pak, pekerjaan di DPR itu adalah pekerjaan zona aman. Kita tidak akan dituntut apa-apa kecuali dalam hal kriminal. Ya kan, yang memang menyangkut sebuah konsekuensi hukum. Oke, Bung. Saya tangkap itu. Tetapi saya ingin kembali lagi ke persoalan penyerapan anggaran ini. Bung Heran kan mantan anggota DPRD. Mungkin Bung Heran bisa menceritakan kepada kami, kepada Om Epe atau kawan-kawan yang menonton podcast ini terkait dengan pengalaman-pengalaman Bung Heran, bagaimana Bung Heran dan teman-teman di periode Bung Heran menjadi anggota DPRD itu untuk menekan pemerintah yang terlambat melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan. Jadi kami dan teman-teman itu, Pak, di periode pertama stabil, tapi di periode kedua, ketiga, keempat itu kami berada di periode transisi yang memang sangat sulit. Kita bisa bayangkan, kami udah dikasih dulu anggaran kurang lebih di 3,8 miliar. Tiba-tiba dikurangi menjadi 1,2 triliun. 3,8 triliun ya. Iya kan? Tiba-tiba dikurangi sampai 1,2 dan 800 miliar. Kan terjadi perubahan yang sangat signifikan. Jadi harus lagi kita atik anggaran itu. Nah, itu perbedaan. Anggaran itu kan harus disepakati antara eksekutif dan legislatif. Jadi kita harus musyawarah lagi. Nah, tentu kan kepentingan kita, kan kita DPR juga kan kita mengatakan, saya ini kan punya hak budgeting. Masa saya punya hak budgeting, saya tidak punya anggaran? Eksekutif juga bilang. Saya juga ini tugasku membangun. Jadi sama-sama tugas membangun. Nah, tentu kita akan memperdebatkan itu karena dalam sebuah perubahan yang mana kita mau hilangkan. Nah, dalam posisi seperti itu kita harus legowo. Makanya kita harus melihat lagi rincian anggaran itu yang mana menjadi skala prioritas. Kan skala prioritas itu kan manusiawi, Pak. Iya kan? Kita bisa mengerti bahwa ini skala prioritas manusiawi. Nah,
Nah, dalam ini kan kita harus sepakati, tentu banyak kepentingan, ya kan, yang harus kita perdebatkan. Nah, itu memakan waktu. Tapi kan kali ini kan stabil, Pak. Ya, Ya kan, stabil anggaran ini. Oke. Ya kan? Yang Bung Herlan ingin mengatakan bahwa waktu periode saya itu ada turbulensi anggaran karena dipotong oleh pusat. Mungkin waktu itu penerimaan negara terkait anggaran kita memang sangat minim sehingga ada pemotongan anggaran yang berdampak kepada daerah. Dan sekarang ini sudah stabil. Kenapa proyek ini tidak dijalankan? Begitu, Dinda. Jadi begini Om, karena diskusi malam ini saya melihatnya anggaran ya. Iya. Tapi mindset berpikir saya itu nggak serta-merta anggaran. Jadi nggak serta-merta menghabiskan anggaran. Tapi perlu harus dikontrol dan betul-betul penyerapannya dan pertanggungjawabannya harus jelas. Jangan sampai karena anggaran itu nantinya, ya kita nggak tahu musibah periode lalu. Kanda Herlan dan Om WP tahu sendiri, dan masyarakat Timur tahu sendiri. Jangan serta-merta bahwasanya anggaran kita sekian, yang wow besarnya luar biasa, dan kita serta-merta senang dalam hal tanda kutip gitu. Jadi perlu betul-betul kita pahami bahwasanya pengelolaan anggaran itu harus jelas, penyerapannya harus jelas, targetnya harus jelas, arahnya dan pertanggungjawabannya pun harus jelas. Pada saat proses itu harus jelas. Makanya saya sedikit ingin menyampaikan pernyataan Kanda Herlan bahwasanya tugas-tugas DPR itu sangat nyaman, sangat enak. Tapi di sudut pandang saya sebetulnya tugas-tugas DPRD itulah yang sebetulnya sangat berat. Jikalau memang betul-betul tupoksi itu kita jalankan. Kenapa? Bayangkan eksekutif melaksanakan, fungsi DPR sudah menganggarkan pada saat sebelum dilaksanakan. Betul-betul jangan dilepas, kontrol. Harus diawasi. Jangan sekedar pada saat fungsi budgetingnya sudah diketuk, aspirasi sudah, tapi dilepas. Fungsi kontrolnya nggak ada. Nah, itu dalam hal penganggaran. Jangan lupa dalam hal legislasi. Untuk kepentingan masyarakat, banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan. Pemerintah itu harus memperhatikan aspek-aspek legislasi demi kepentingan masyarakat banyak. Banyak itu Pak, banyak. Perda-perda yang harus dijalankan. Banyak pun rancangan perda itu yang belum diketok sama sekali. Apakah sudah disolusikan atau tidak? Mungkin kan daerah yang lebih paham. Karena sejauh ini saya melihatnya kebanyakan pikiran teman-teman itu nyaman DPR karena anggaran-anggaran, padahal ada fungsi lain. Dan hati-hati dengan anggaran bukan itu. hanya anggaran semata-mata. Bukan anggaran semata-mata. Ada di situ fungsi legislasinya, Pak. Itu. Karena saya melihatnya jikalau betul-betul kita menjalankan tiga fungsi ini sebagai anggota DPRD, itu nggak nyaman, Pak. Betul-betul kita harus turun. Jangan sekedar kita apa yang dikatakan Kanda Herlan tadi. Yang dikatakan bahwasanya bacalek aja yang sulit. Memang betul perjuangan sangat sulit. Fakta sekarang banyak DPRD yang incumbent sangat sulit mencari suara. Bisa saja itu fakta Pak. Karena kenapa? Pencapaian kerjanya itu yang tidak maksimal. Saya tidak bisa mendikte. Saya ini cuman apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar gitu Pak. Ini luar biasa nih Dinda Ikhwan Syarif ini. Betul-betul menguasai terkait dengan apa yang terjadi di DPR itu. Ini calon anggota DPR yang menguasai tupoksi yang ada di DPRD. Nah, kemudian Bung Herlan, tadi kan disanggah tuh bahwa tidak serta-merta dengan banyaknya duit itu harus dihabiskan tuntas. Nah, kalau tidak sesuai dengan aturan, gimana? Jadi kan begini Pak. Setahun, jadi kita menganggarkan itu. Sebelum masuk di 2003 itu kan 2002 kita udah bahas, ya kan? Dan pembahasan itu kan tentu melalui sebuah koridor yang kita yakini bahwa ini sesuai dengan aturan. Jadi anggaran 2003 ini kan kita bahas di 2022 dan itu tidak boleh diganggu gugat Pak, karena pelanggaran itu kalau diganggu dia harus membuat lagi kesepahaman dengan DPRD kalau ingin mengubah itu. Iya kan? Nah, kan ini gambaran jadi sebenarnya. Ya kan? Nah, itu yang saya maksud.
Beda Pak kalau kita mau bahas di 2002. Memang ini kan dibahas di 2002, dilaksanakan di 2023. 2003. Di bulan 11 itu Pak kadang sudah diketuk palu. Iya. Jadi seharusnya di bulan 12, 1, 2 itu persiapan sudah. Nah, ini yang saya maksud. Iya kan? Kalau persoalan apa namanya? Kerja, ya saya kan merasakan ya memang ya susah Pak, tapi kan seimbang aja itu. Ya, apa yang susah di DPR Pak? Ada yang kita tidak mengerti, ada staf ahli. Ya kan? Ada yang kita tidak paham, kita bisa belajar. Ada dana, ada anggaran. Ya kan? Yang harus kita ambil kan ini ke persoalan kinerja. Ya. Tapi kami tidak ingin menilai tapi begini. Buruk kinerja, tetapi kita ingin mengingatkan itu. Tapi begini, bukankah tadi Bung Herman mengatakan bahwa anggaran tahun 2023 itu sudah selesai di 2022, sudah dibahas. Iya, sudah dibahas tuntas. Sudah. Lalu itu kan sudah diketuk, sudah ada berita acara negaranya itu. Tapi tadi sudah menjadi dokumen. Tapi tadi Anda lagi menyatakan bahwa kayak ada uang nih. Bagaimana caranya menggunakan uang itu kalau sudah ditentukan di 2022? Jadi anggaran itu berdasarkan sebuah responsif dan sebuah pengalaman. Ya, jadi kita membuat sebuah anggaran itu berdasarkan analisa dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kan kita udah tahu nih, perimbangan keuangan kita berada di 2 triliun. APBD bantuan lain berada di 1 triliun. Kan berarti sudah 4. Yang bisa menjadi peningkatan itu adalah PAD. Kan PAD itu kan terukur, Pak. Ya kan? Kita bisa tanya Bapeda, kira-kira tahun 2023 ini berapa kira-kira PAD bisa kamu tingkatkan? Prediksi ya, ini kan berdasarkan prediksi. Hotel ini lagi Pak ini kena Covid ini, kemungkinan kita tidak bisa tarik pajaknya, makanan tidak bisa tarik pajaknya. Ya, estimasi saya Pak mungkin turun 50%. Nah, tahun kemarin berapa? Berada di 50 miliar, turun 50%, kan berarti berada di 25 miliar. Nah, kalau kita hitungkan estimasi itu berarti umpamanya berada di 3,5 miliar. Inilah menjadi kesepahaman plafon anggaran. Nah, dibahaslah di DPR. Yang mana menjadi rincian-rincian skala prioritas. Kemarin saya reses. Anggaplah saya DPR reses. Ternyata rumah sakit itu bermasalah, Pak, harus diperbaiki, banyak orang sakit itu. Itu harus anggaran 2 miliar. Klop. Tiba-tiba Pak Bupati juga, ternyata lapangan sepak bola itu harus kami selesaikan, anggarannya 5 miliar. Deal. Pak Wakil juga mengatakan, wah ini jalanan Sangkulirang ini banyak belum-belum Pak, saya harus anggarkan 6 miliar. Nah, dari semuanya itu terangkumlah dalam sebuah natulen kesepahaman. Makanya ada namanya TPAD, ya, tim penganggaran daerah. Dan itulah yang mengkaji. Kita DPR itu hanya kadang mengoreksi dan melihat, ini tidak terlalu penting, ini studi banding terlalu banyak. Coret. Ya, bolehlah, tapi responsif. Ya, kalau tadinya 10 kali kita janukan 5 atau kali. Jangan bolehlah, karena di situ ada heramata fikih. Ya, tidak ada masalah. Ya, kalau saya dulu itu Pak, memang saya akui tidak ada hak saya tidak ambil dalam proses melakukan sebuah pembelajaran. Karena saya mengetahui Pak, yang saya hadapi orang-orang pintar semuanya. Ya kan, orang-orang cerdas semuanya, orang-orang yang berkarir. Dia sudah doktor, dia sudah F1, S2. Sementara kita ini STM. Maksud Anda itu eksekutif. Iya. Nah, untuk mengimbangi itu kita harus belajar. Kan begitu. Dan negara itu Pak sudah mengetahui itu, bahwa kalau tidak diberi peningkatan sumber daya manusia DPR ini, maka dia akan hanya menjadi pengetuk, ya kan? Walaupun mungkin banyak, tetapi negara itu memikirkan supaya terjadi keseimbangan. Apa yang mau diawasi? Kalau kita tidak mengerti mengawasi. Nah, inilah yang yang diciptakan oleh negara. Nah, makanya saya katakan bahwa serapan anggaran di dalam kondisi sehat begini seharusnya cepat terrealisasi. Ya, itu yang saya ingin sampaikan. Persoalan ada aturan baru, keaturan begini dan sebagainya.
Tetapi saya yakin negara itu, nawacitanya itu adalah kesejahteraan untuk rakyat. Dia berada di posisi itu. Oke, baik. Sebelum saya ke Dinda Ikhwan, ada satu hal yang menarik dari pertanyaan atau pernyataan atau komentar dari Angel Landas. Dia curiga, ini ada kecurigaan, ya wajar ya, namanya masyarakat itu perlu curiga. Kalau terjadi tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan dan pengalokasian anggaran, maka yang dirugikan adalah masyarakat atau rakyat. Di sisi lain, kita tidak dapat juga menyalahkan pemerintah jika mengambil sikap kehati-hatian, biar turbulensi korupsi tidak terjadi. Maksudnya di sini persoalan tarik-menarik, atau jangan-jangan ini karena masuk tahun politik. Kita kan tahu tuh, Pak Ardiansyah ingin maju. Kemudian Pak Kasmini juga ingin maju. Tapi tidak ada celah, Pak. Tidak ada celah pemerintah sekarang untuk mengambil duit itu. Ya, bukan persoalan duit. Untuk kepentingan. Tidak. Yang saya maksudkan bukan kan? persoalan mereka mengambil duit anggaran itu. Itu pasti dipenjara, pasti ditangkap. Yang saya maksudkan ini karena ada kepentingan tarik-menarik sehingga lambatnya pekerjaan ini dilakukan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, makanya kan kita ini kan menyarankan. Karena secara kita yakini eksekutif itu kenapa dia terpilih? Karena dianggap orang lebih ya minimal lebih pintar, lebih hebat, lebih berpengaruh, lebih berpengalaman. Ya, lebih banyak suaranya. Kan itu kan mempunyai kelebihan. Nah, di saat umpamanya ada sebuah hal yang positif sehingga kelebihannya tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, kan tanda tanya. Iya kan? Nah, kita ini kan ingin mengingatkan bahwa apapun namanya, kita udah sepakat kepentingan umum itu harus lebih daripada kepentingan kelompok. Kan kita ingin mengingatkan, Pak Bupati ini kan orang baik, Wakil Bupati orang baik, dan itu kita harus yakini. Kan tidak akan mungkin dipilih Pak kalau bukan orang baik. Iya kan? Nah, itu kita harus ingatkan sebagai manusia ini kan kadang tidak semuanya orang baik, ya kan? Akan melakukan hal yang baik karena faktor kesibukan, Pak. Begitu kita jadi bupati, kan sibuknya luar biasa itu, boleh dikata tidak ada istirahat, begitu pula wakil, ya kan? Nah, kita ini masyarakat, ya hanya sekedar mengingatkan. Karena kita merasa bangga. Yang tidak boleh dilakukan masyarakat itu adalah memfitnah, beli camping, ya, menghujat. Tapi kalau kita berikan masukan, itu bagian daripada sebuah tanggung jawab kita. Dan saya yakini bahwa apa yang saya katakan ini semua akan diterima kalau ditawarkan. Ya, ditawarkan. Bagaimana kalau umpamanya DPR rajin masuk kerja, dia ikuti BAMUS, kan kita merasa senang itu. Ya, kita mau menyampaikan sebuah persoalan, Pak, kenapa di sini sering kebakaran? Karena ternyata jalannya sempit. Ya kan, kalau itu tersampaikan bisa menjadi sebuah dasar daripada teman-teman DPR untuk menganggarkan. Kan itu yang kita inginkan, jangan karena tidak ada sebuah risiko, tidak ada sebuah sanksi, akhirnya kita tidak apatis, tidak optimis terhadap itu. Udahlah, kasih aja ketua DPR, kasih aja ketua fraksi, kasih aja ketua ini yang hadir, ya kan? Padahal waktu ini jadi anggota DPR, Pak jadi pengemis sama kita, ya kan? Nggak begitu umpamanya. Aku ini mengutip Ricky Kirung itu. Tapi faktanya begitu. Ya. Begitu kita mau jadi kita mengemis. Ya, baik kalau bukan sudah kita itu, Pak, saya tidak bisa jadi. Padahal sudah banyak didapat itu. Nah, fakta-fakta ini, fakta-fakta ini kita harus ubah mindset itu. Ya, bahwa ada sebuah tanggung jawab hakiki terhadap konstituen. Kan undang-undang MD3 itu kan jelas, Pak. Anggota DPR wajib membangun konstituennya. Ya, kan? Berarti membangun konstituennya bukan berarti membangun golongannya. Bukan berarti. Kan undang-undang begitu. Konstituen itu menurut bahasa
filosofi Yunaninya Iya, 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 iya. adalah orang yang memilih kita. Tetapi secara globalnya Iya, adalah membangun masyarakat Indonesia seutuhnya. Oke, dalam bahasa Inggrisnya Alena Mapileki. Nah, Dinda sebagai bacalek ini luar biasa nih Bung Heran ini. Memang kalau Bung Heran hadir di podcast itu tanpa rem ya, Iya, hantam terus. Hantam Iya. terus, iya, benar-benar. Dan itu bagus. Iya, siap. Memang kita butuhkan masyarakat yang kritis agar supaya daerah kita ini bisa berkembang dengan baik. Nah, kemudian anggota DPR itu sebenarnya seharusnya karena demokrasi kita itu mengharuskan mereka menjadi oposisi dari pemerintah agar supaya kritikan-kritikan anggota DPR itu juga disampaikan kepada eksekutif. Nah, kemudian tadi Dinda ada hal yang menarik dari pertanyaan beberapa kawan di komentar ini, hanya saya tidak bisa bacakan satu-satu. Jangan-jangan katanya persoalan terlambatnya proyek ini kan ada tarik menarik dua raksasa ini gitu. Menurut Dinda gimana melihat? Maksudnya Om WP raksasa seperti apa Ya, ini raksasa? maksudnya dua raksasa ini antara bupati dan wakil kan di 2024 itu kan akan maju juga tuh. Oke, jadi gini Om WP, saya nggak berani beropini dan berasumsi sampai ke sana. Ya, Yang saya melihat bahwasanya Bupati Kutai Timur Pak Den Sulaiman, Ya. Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Kasmini Bula. Ya. Yang pastinya itu adalah satu kesatuan Ya. untuk memimpin Kutai Timur Ya. dari 2020 sampai 2024 nantinya. Ya. Iya. Pada dasarnya Ya. beliau dilantik. Kerja-kerja eksekutif, pencapaian eksekutif, mau itu baiknya pencapaiannya sesuai target, itu tergantung daripada kerja-kerja legislatif. Nah, gitu. Maka dari itu kalau kita menyinggung eksekutif sebagai pelaksana, Ya. harusnya fungsi legislatif ini harus betul-betul kontrol gitu. Ya. Maksudnya jangan sekedar aspirasimu sudah terpenuhi, Ya. kamu lepas Ya. eksekutif ini untuk melaksanakan hal-hal yang memang kalau memang sesuai, nggak yang masalah gitu, Pak. Ya, ya, ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya Dinda ini bersepakat sebenarnya dengan Hermat Siti mengkritisi persoalan kinerja anggota DPRD kita. Kalau begitu bahwa memang seharusnya kerja-kerja legislatif itu harus lebih tajam mengkritisi, lebih tajam mengontrol eksekutif. Saya rasa wajib seperti itu. Ya, ya, karena ya, memang tugasnya dan tanggung jawabnya seperti itu, Pak. Jadi bagaimana saya mengatakan tadi bahwasanya semua ada 40 anggota dewan, Pak. Kan Heran tadi mengatakan nanti di Banmus 4 orang aja atau 7 orang yang hadir. Ya. Jangan salah. Karena sekarang ada 40 anggota DPR di Kutai Timur. Ya. Wilayahnya berbeda-beda. Sekarang ini ada sampai dapil 5 ya. Ya, ya, Dapil ya, 1 wilayah Kecamatan Sangat Utara. Iya, iya. Pada prinsipnya mungkin teman-teman DPR itu ngontrol Turun ke aspirasinya, lapangan. Iya, iya, turun ke iya, lapangan, iya, iya. apakah sesuai dengan apa yang dianggarkan Iya. gitu. Iya. Pekerjaannya apakah sesuai dengan spek? Tapi biarpun itu bukan tupoksi khususnya gitu. Iya, iya. Yang pastinya anggaran itu tersedia nggak, Iya, iya. terrealisasi nggak Iya, gitu. iya. Nah, Kontrol, fungsi kontrolnya gitu. Nah, ini ada pemikiran positif dari Dinda Ikhwan Sarif, bacalek Partai Golkar, yang menyatakan bahwa ya kemungkinan kemarin itu mereka hanya hadir 7, tetapi kan teman-teman anggota DPR lain ke dapilnya masing-masing untuk mengontrol pekerjaannya. Gimana pendapat Dinda? Jadi ya kita berpikir positif, Ya, ya, sesuai dengan stay positif, Iya, 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 iya. ya kan. Tetapi apapun namanya, Iya, iya, iya. ya bahwa DPR itu bekerja berdasarkan badan musyawarah. Nah, kalau umpamanya turun ke daerah, itu kan juga diberi di porsi dalam jadwal itu. Iya, iya. Ya kan, karena dia akan melekat. Ya kan diberi kesempatan 2 kali turun ke daerah itu, Pak. Iya. Ya Apa kan? istilahnya itu? Ada istilahnya apa itu? Banyak lah, mau sejenis sosial, sosper, sosial, apa sosialisasi Iya, iya, iya. perda, Iya, 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 iya. ya, sidak, ya kan, reses, kan itu kan semuanya turun ke Iya. dapil. Iya. Tapi kan masa alasan itu terus, Iya, 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 iya. kan tidak rasional juga, Tapi Pak. itu kan pikiran positif. Iya, nah, yang kami maksud ini, Iya. ya, adalah bekerja yang memang menjadi sebuah ketentuan peraturan Sesuai dengan tupoksinya. tupoksinya. Iya, iya, iya. Ya kan, pegawai negeri itu, Pak, kalau tidak masuk jam 8 kan bisa di apa Iya, namanya, iya, iya.
bisa dia diberi sebuah sanksi-sanksi lah. Ya, Berturut-turut. ya yang Anda ingin Nah, katakan. DPR ini ya kalau bukan keterpanggilan hatinya, ya keterpanggilan kesadarannya, ya mau hadir tidak ada konsekuensi. Iya, iya, iya. Nah, inilah yang kita ingin gugah. Iya. Ya, bagaimana Tapi kan tadi ada yang namanya sumpah dan janji. Ya, itulah yang kita ingin gugah, Pak. Ya kan, saya mau maaf, Pak. Saya teringat itu ahli filsafat hukum. Ya. Kita di Indonesia ini kalau tidak saling mengingatkan, Pak, jangankan sumpah dan janji. Ya. Ya, disumpah demi Tuhan aja masih dilanggar. Iya, iya, iya. Ya kan? Tuhan aja tidak ditakuti. Iya kan? Iya, iya. Ya, tetapi kalau kita saling mengingatkan, Iya, iya, nah iya. itu hal yang penting. Iya. Ya kan? Nah, itu yang kita ingin bangun. Mengapa? Karena keberadaan teman-teman di atas itu tidak akan berada Pak kalau tidak ada bagian daripada kami ini rakyat. Iya. Ya kan, kamu ada di sana, kamu dihormati di sana, kamu tinggi gajinya, kamu ini dan sebagainya. Kan ada karena ada rakyat. Yang boleh dikatakan bahwa uang yang kamu nikmati itu adalah uang dari rakyat. Iya, iya, iya. Nah, kalau kami berbicara positif di sini menuntut sebuah kinerja adalah hal yang wajar, Iya, 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 iya. hal yang positif. Nah, itu kita ingin sampaikan. Jadi tidak ada riak-riak bahwa kita ingin menilai tidak baik, tidak. Ya kan? Hanya keterlenaan itu yang harus kita ingatkan. Iya, Kan iya, saya ini iya. kan DPR, Pak, terlena juga Pak itu. Iya, Banyak gaji, tunjangan, Iya, dihormati, dibukakan pintu. Ya, makan enak. Ya, duduk di depan. Iya. Ya, hormat kiri kanan, baru mau menghadap. Tidak ada, hadir di undangan, tidak ada tempat duduk, dikasih. Di depan. Kan ini kan sebuah penghargaan Iya, iya, iya. yang harus mendapat sebuah timbal balik yang lebih. Iya. Nah, itu yang kita inginkan. Yang Anda Kinerja DPR yang Oke, sekarang oke. dengan DPR yang akan datang. Kan kita menggugah. Iya. Ya kan, buat apa kita membahas sesuatu kalau kita tidak memberi sebuah spirit yang positif. Iya. Ya kan? Yang Bung Heran ingin katakan bahwa ketika Anda diberi kehormatan oleh negara atas pilihan oleh negara atas pilihan rakyat, maka berbaliklah. Maksudnya layanilah masyarakat itu sebagaimana mestinya sesuai dengan tupoksi Anda sebagai anggota kita Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Ya, kita menginginkan seperti itu. Oke, inilah luar biasanya Bung Herlan. Selalu mengingatkan kepada kita agar supaya kita selalu berbuat baik terkait dengan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Bukan saja sebenarnya kepada anggota DPRD yang ada, tetapi semua kita. Termasuk saya misalnya. Ya. Kalau lepas kontrol ya perlu diingatkan juga. Hanya kalau DPR itu, Pak. Kalau umpamanya kita menuntut lebih adalah wajar karena dia memang memiliki fasilitas. Saya hadir begini kalau saya DPR Pak dibayar. Iya. Ya kan? Saya hadir pertemuan di sana itu kalau saya dibayar oleh negara. Ya Ada kan? SPJ-nya. Nah, apa positifnya? Aha. Ya kan? Saya bilang, saya ketemu dengan orang yang berpengalaman, anggota KONI. Iya. Saya Iya. belajar dengan pengetahuan olahraga. Iya. Kan itu yang saya ingin maksud bahwa fasilitas itu harus seimbang dengan sebuah kinerja. Iya. Ya kan? Jadi bukan menilai Pak, tapi memberi spirit. Iya. Ya kan? Memberi sugesti. Iya. Ya kan? Cukuplah saya umpamanya tidak baik kinerja saya. Saya memberikan harus baik, kan ini akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Iya. Kan itu yang kita inginkan sekarang. Kita bisa bayangkan Pak, di mana lagi sekarang ini DPR tidak mendapat sebuah penilaian. Orang mau caleg aja itu aja dia baik. Iya. Karena mau jadi caleg. Iya. Iya kan? Iya. Itu aja datang karena dia mau maju lagi. Iya. Padahal itu kan tidak begitu Pak sebenarnya. Iya. Kan tidak begitu. Nah, mindset masyarakat ini harus diubah dengan kinerja yang ditunjukkan oleh DPR. Ya kan tidak ada yang tidak mustahil. Iya. Ya kan DPR yang dulu tidak baik Pak, tapi DPR sekarang baik. Nah, cara mengubahnya itu adalah sebuah kinerja. Itu yang saya maksud. Iya. Bukan berarti saya menilai bahwa DPR ini tidak baik, tidak. Iya. Tetapi layanan dan fasilitas yang diberikan oleh negara itu Pak harus seimbang. Iya. Input dan output terhadap masyarakat. Ya, itu yang kita inginkan. Jadi kita ini lagi yang
mantang, demisioner, tidak usah pikir repot-repot kan. Iya, iya, iya. Pak Irlan, kenapa DPR begini? Kenapa begini? Iya. Ya kan? Padahal kita juga tidak tahu. Bagus sebenarnya kerjanya hanya ditanya ya. Iya. Oke, baik, Bung Heran, saya tangkap itu. Nah, ini sebuah pencerahan sebenarnya juga dari Bung Heran terhadap caleg-caleg atau bacalek yang ingin maju sebagai kandidat anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Nah, Dinda, Ikhwan Syarif sebagai bacalek Partai Golkar Dapil 1 Kutai Timur menanggapi persoalan yang dikatakan oleh Bung Heran tadi, wah ini Ikhwan Syarif ini baik-baik karena maunya, mau caleg misalnya. Tanggapan Dinda? Yang pastinya Om gini, Ya. dengan komentar dan pernyataan senior saya ini, Kanda Herlan, Ya. saya secara pribadi akan sangat malu jikalau pada saat saya dilantik nggak siap dan nggak siap menjalankan apa yang menjadi sumpah dan janji pada saat diucapkan, Iya, pada saat dilantik gitu. Ha. Kesiapan itu secara apa sebetulnya? Kesiapan lahir batin. Ya. Jangan cuma menuntut hak. Tadi saya merangkum bahwasanya apa yang dinyatakan Kanda Herlan itu enaknya digaji apa segala macam tunjangannya, itu haknya yang dituntut. Ya. Yang dilupakan Tanggung tanggung jawabnya, jawab. kewajiban yang dilupakan. Cuman di pikiran itu hak saya ini. Iya. Padahal ada yang menjadi tanggung jawab, kewajibanmu. Laksanakan dulu kewajibanmu, nanti hakmu akan ikut dengan sendirinya gitu loh. Saya sepakat dengan Kanda Herlan bahwasanya kerja-kerja teman-teman DPR ini harus balance. Bahkan harusnya melebihi daripada haknya. Ya. Tanggung jawab dan kewajiban ini harus lebih daripada haknya. Iya. Secara luas. Ya. Kerjaan mulia, Ya. bukan kerjaan untuk mencari profit atau gimana. Mungkin banyak pemikiran teman-teman. Ya. Awalnya saya termasuk saya Ya. mengeluarkan sekian dengan budget operasional sekian, dengan hitungan gaji, dengan hitungan aspirasi apa segala macam. Bahkan kita bukan pelaksana, yang menjadi pelaksana itu pemerintah, gitu. Harusnya ada sistem yang harusnya sudah berjalan, Ya. yang sudah tersistem harus kita jalankan. Ya. Jadi jangan sampai ada unsur-unsur penyimpangan di situ. Ya. Nah, tapi saya tidak mengarah ke sana. Tinggal bagaimana kita mengingatkan teman-teman Ya. dan mengingatkan diri sendiri. Ya. Saya secara pribadi sebagai bacalek, Ya. insya Allah nantinya, Ya. jikalau jodoh, Ya. jikalau diamanahkan, Ya. saya akan malu jikalau nggak siap. Apa yang disampaikan tadi Kanda Herlan, Ya. harus siap lahir batin dan harus menguasai apa yang akan dilaksanakan nantinya. Gitu. Ya. Oke, Dinda Ikhwan Syarif. Itu tadi sebagai bacalek beliau menyatakan atau Dinda kita menyatakan bahwa dia akan malu nanti kalau dia terpilih. Kemudian apa yang dikeluhkan oleh Bung Heran itu dijalankan oleh beliau. Salah satu keluhannya tadi itu bahwa ya seharusnya anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat itu, ya kan, seharusnya kembali melayani rakyat. Dan ketika Ikhwan Syarif tidak melayani rakyat, dan ini akan menjadi rekam jejak, Ya. karena videonya ini kan ada nih, itu akan dituntut oleh rakyat bahwa dulu kamu itu di podcast Om BP ngomong bahwa kamu akan melayani rakyat. Ya, Iya kan? itu ini memang bagian daripada sebuah filosofinya. Ya. Ya. Siapa anggota DPR yang tidak mengatakan bahwa saya siap melayani rakyat Ya. di mana-mana pun. Ya. Yang saya ingin katakan, Secara teori. Ya. ini yang ingin saya katakan, bahwa kita jangan menjustis teman-teman DPRD itu seolah-olah tidak baik. Ya. Ya kan, itu yang saya yang ingin saya katakan. Nah, paradigma masyarakat ini juga yang kita harus ubah. Ya, ini kan persoalan fakta, Pak. Ya. Teman kita mau pergi bersilaturahmi. Tapi kan rakyat kadang ada kesannya, oh ini mau lagi ke sini nih karena mau minta dukungan. Nah, mindset itu kita harus ubah. Kita harus mengatakan, "You calon DPR, apa yang ingin kamu berikan kepada kita? Iya. Konsep apa? Program kita? Apa yang kamu jual? Apa yang kamu ingin laksanakan?" Nah, mindset itu yang harus diubah masyarakat. Kapan bisa majunya negara kita ini kalau masyarakat tidak memberi sebuah pembelajaran? Iya. Kan kita ini kalau umpamanya kesan pragmatis itu tumbuh semuanya di masyarakat ini, rakyat kita, DPR kita tidak bisa memberikan sebuah hal yang terbaik, Pak. Ya, nanti dia terpilih kalau keluar banyak duit. Ya, logika, Pak. Kalau banyak duit keluar, pasti dia berpikir kembalikan. Dia baik, Pak. Mungkin baik.
Tapi istrinya, anaknya, tuntutannya, Pak, Bapak habiskan loh duit saya itu untuk caleg. Apa yang Bapak secara psikologi, Pak, pasti melakukan hal-hal yang negatif. Tidak akan mungkin. Istrinya lagi baik, tapi belum tentu anaknya, Pak. Saya mau sekolah kedokteran, masa tetangga kedokteran, dia hanya tukang bubur jadi kedokteran, sementara Bapak caleg. Psikologi, Pak. Iya kan? Nah, mindset ini kita akan ubah, ya. Bahwa mari kita betul-betul memilih anggota DPR itu yang betul-betul menawarkan sebuah program, menawarkan sebuah ide, menawarkan sebuah gagasan dan kapasitas. Teman-teman kita Pak banyak kinerjanya yang bagus yang tidak terukur, ya kan, hebat. Tapi kan ada di sisi lain juga yang memang mungkin kinerjanya yang tidak terukur. Mungkin mereka bukan tidak mau bekerja, hanya tidak ada di antara kita yang mengingatkan. Nah, itu yang Nah, itu yang kita ingin ubah. Satu lagi, Pak, kalau masyarakat begini terus baru kesempatan menghadap di anunya, piro duitnya, ada uangnya, berapa anunya nominalnya, kan kasihan caleg itu. Iya kan? Ini pondasinya yang harus diubah dulu. Ya harus diproteksi. Oke, baik, gitu. Bung Nah, tapi Herlan. kalau calegnya juga yang nawarkan, habislah negara ini. Oke, baik, Bung Herlan. Seandainya saya caleg, kemudian Bung Herlan bertanya kepada saya, apa yang Anda lakukan ketika menjadi apa keinginan Anda sebenarnya menjadi caleg? Saya akan ngomong begini, Bung Herlan, saya menjadi caleg karena saya ingin jadi pelakor, pengganti legislatif kotor. Itu kata ada balihonya itu kan? Ada satu saya. Iya. Saya juga ini kan punya pengalaman caleg ini. Iya. Di saat saya tidak pakai duit jadi, tapi di saat saya pakai duit tidak jadi. Tidak jadi. Oh, ya. Karena habis duit ya. Iya. Nah, persoalan Tapi bukan membagi-bagi. Ya. Oke, baik. Duit dalam caleg itu banyak habis dalam sosialisasi. Iya. Persoalan jadi dan tidak jadi itu persoalan nasib. Iya kan? Bagaimanapun juga semua ingin jadi. Tetapi kan kursi kita terbatas hanya 40 di DPRD Kabupaten Kutai Timur. Kemudian sebelum saya akhiri podcast ini, saya ada satu pertanyaan untuk Dinda Ihwansarip sebagai bacalek dari Partai Golkar. Ketika Anda terpilih, kira-kira apa yang Anda akan lakukan pertama kali ketika duduk menjadi wakil rakyat? Wah, pertama kali. Ya. Ya bersyukur, Pak. Ya. Bersyukur. Jadi saya pribadi untuk sekarang ini posisinya adalah kader Partai Golkar, caleg Partai Golkar. Ya. Insya Allah kewajiban saya itu ya akan dilaksanakan, gitu Pak. Apa yang tadi saya ucapkan, kalian ucapkan bahwasanya pada saat disumpah dan janji pada saat pelantikan itu yang harus kita laksanakan. Iya. Enggak serta-merta bahwasanya A, B dan C. Itu aja yang perlu kita laksanakan. Dan betul-betul kami ditekankan oleh Ketua Partai Golkar bahwasanya jangan serta-merta betul-betul mencederai partai ini. Jika mencederai partai itu otomatis mencederai kita semua. Karena di Partai Golkar satu kesatuan. Satu kesatuan. Insya Allah nantinya saya di Partai Golkar akan membesarkan Partai Golkar dengan semampunya, dengan seikhlasnya di bawah naungan Bapak Kasmini Bulang. Oke, baik. 1 menit untuk Bung Herlan. Ya, jadi saya ingin memberikan sebuah gambaran simulasi lah. Ya, negara-negara maju itu, politiknya yang maju itu bukan lagi calonnya yang memberi duit, tetapi yang mendukung memberi duit. Karena mengapa? Karena diyakini bahwa kalau ini yang duduk bisa memberikan yang terbaik. Nah, kalau kita ingin menjadi negara-negara maju, maka mindset itu yang harus diubah. Bagaimana rakyat konstituen itu betul-betul memfilter, memproteksi siapa calon yang baik. Kalau perlu kita yang mendanai. Ya. Karena kalau kita mendukung orang yang baik, orang yang bisa memberi kontribusi, bisa membangun, maka di situ akan ikut amal jariah, Pak. Saya mendukung
Om WP. Ya. Ternyata Om WP begitu jadi baik. Ya. Ya, membangun, tidak sombong, Ya. tidak apa dan sebagainya. Ya. Maka amal itu akan mengalir. Memang ini sangat berat, Pak. Tapi kita jangan mengatakan bahwa itu hal yang mustahil. Kan tidak ada yang mustahil. Daerah ini kita ini kan berada di berkembang. Tidak lama lagi akan menjadi apa namanya negara maju. Kita bisa bayangkan, Pak. Kemarin aja antara tertutup dengan terbuka itu, Pak, itu akan menjadi jauh seandainya tertutup. Mengapa? Karena sudah yakin bahwa DPR yang maju caleg ini pasti dia akan bekerja karena dia sudah tahu partai yang padahal tidak boleh sebenarnya begitu. Karena partai politik itu merupakan media untuk membangun negara ini. Kita ini kan bernegara. Kalau negara sejahtera, negara bahagia, maka rakyatnya juga ikut sejahtera. Tapi kalau negara sengsara, negara susah, rakyatnya juga ikut susah. Nah, kedewasaan itu yang betul-betul kita harus bangun. Ya kan? Nah, itu yang kita ingin bangun. Opini-opini ini mudah-mudahan 1.000, 2.000, 1 juta orang yang mendengar ya akan menjadi sejarah bahwa apa yang dikatakan Pak Herlan 20 tahun ke depan akan mungkin bisa terwujud. Selagi rakyat tidak memberi dukungan kepada orang yang baik, maka selagi itu kita akan merasa susah. Ya kan? Makanya orang-orang baik ya kita persilahkan untuk apa namanya maju. Oke, baik. Terakhir, saya ditanya kenapa tidak maju Pak Herlan. Saya beri kesempatan teman-teman yang mau biar dia rasakan bagaimana enaknya jadi anggota DPR. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terakhir, Pak, ini hanya ini hanya pola pemikiran. Tidak ada niat dan apapun untuk menyinggung apa namanya perasaan, tapi kami hanya ingin mengatakan menurut pemikiran saya apa yang saya sampaikan ini ada sebuah kajian yang baik. Kalau diikuti, insya Allah negara kita ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Kalau ada kekurangan, tentu saya bermohon maaf ribu-ribu maaf. Terima kasih, Om WP. Oke, baik. Terima kasih, Bung Herlan. Terima kasih, Dinda Ikhwan Sarip. Yang ingin saya katakan bahwa jangan pernah membungkam mulut orang-orang yang mengkritisimu. Karena orang-orang yang mengkritisimu itu sesungguhnya adalah orang-orang yang peduli terhadap dirimu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.